Setiap hari ratusan hewan disembelih di dalam rumah ibadat dan bait suci. Bukan karena kekejaman manusia tetapi atas perintah Tuhan yang kudus. Darah mengalir bukanlah tanpa arti tetapi bayangan kepada satu korban yang lebih agung. Mengapa begitu banyak kematian makhluk yang tidak bersalah ini? Karena setiap korban menunjukkan kepada penebus sejati yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Ia bukan sekadar suatu ritual tetapi lambang kasih yang mendalam. Setiap titisan darah menyatakan bahwa dosa menuntut harga dan Kristuslah yang rela menanggungnya. Dialah yang mati demi membebaskan kita. Doa kita ialah, ya Tuhan, jadikanlah hatiku peka akan pengorbanan-Mu dan hidup dalam syukur atas kasih-Mu yang kekal. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-6 suku kedua tahun ini, yaitu dengan topik memahami pengorbanan. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk mendapat ringkasan maklumat dan untuk mendapat pelajaran bagi minggu ini. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Wahyu 5 ayat 9 katanya. Mereka menyanyikan lagu baru, engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan membuka meterainya, karena engkau telah dibunuh dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Tuhan manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa hanya Yesus, anak domba yang disembelih, layak membuka kitab karena dia telah menebus manusia dari segala bangsa dengan darahnya. Ayat ini menekankan kasih, pengorbanan, dan kuasa penebusan Kristus yang menyatukan umat pilihan dari seluruh dunia bagi kemuliaan Allah. Untuk kita mulakan dengan ringkasan bagi pelajaran hari Ahad yang bertajuk pengorbanan yang sia-sia. Di dalam Yesaya 1 ayat 11 kita baca, Tuhan berfirman, jangan berpikir bahwa aku mahu segala korban yang terus-menerus yang kamu persembahkan kepada aku. Aku sudah bosan dengan domba yang kamu persembahkan sebagai korban untuk menyenangkan hatiku dan lemak binatang yang digemukkan. Aku jemuh dengan darah lembu jantan, domba, dan kambing. Saudara, Tuhan menetapkan korban hewan sebagai lambang penyembahan. Namun di kemudian hari firman-Nya bergema dengan keluhan, aku bosan dengan korbanmu. Namun dia juga berfirman, korban mereka akan diterima di atas mezbahku. Apakah maknanya ini? Rahasianya terungkap dalam kisah dua bersaudara, yaitu Kain dan Habil. Habil mempersembahkan korban dengan hati yang hancur, mengakui dosanya dan bersandar pada anak domba yang akan datang. Tetapi Kain mempersembahkan tanpa penyesalan, tanpa ketaatan, tanpa iman. Maka Tuhan melihat bukan hanya pada korban, tetapi pada hati. Korban yang diterima adalah korban yang lahir dari iman dan penyerahan. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku dalam penyembahan-Mu. Itulah doa kita. Kita teruskan dengan pelajaran hari Isnin, darah lembu dan kambing. Ibrani 10 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi nyatanya korban-korban yang dipersembahkan tahun demi tahun itu mengingatkan orang akan dosa mereka. Darah lembu jantan dan darah kambing tidak dapat menghapus dosa. Saudara, hukuman bagi dosa ialah maut. Bukan kematian seekor hewan, tetapi kematian kita sendiri. Maka mengapakah korban hewan dipersembahkan jika ia tidak dapat menghapus dosa? Korban itu hanyalah bayangan, satu simbol suci kepada hakikat yang agung, yaitu kematian Yesus Kristus, anak domba Allah. Setiap hewan yang disembelih menubuatkan salib, tempat di mana penebus dihukum menggantikan kita.
Sebelum Golgota, pengampunan datang melalui iman kepada Dia yang akan datang. Setelah salib, iman kita tertambat pada Dia yang telah datang dan mati bagi dunia. Tirai bait suci terbelah, tanda korban lama sudah tamat dan rahmat kini mengalir dari anak domba yang telah disembelih bagi kita. Saudara, topik seterusnya ialah domba Paskah. Dari 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, buanglah ragi yang lama, yaitu ragi dosa, supaya kamu menjadi seperti adunan baru yang tidak beragi. Sebenarnya aku tahu bahwa kamu memang demikian. Perayaan Paskah kita sudah tersedia karena Kristus domba Paskah kita sudah dikorbankan. Saudara, pada Paskah yang pertama, darah anak domba disapu pada ambang pintu, tanda perlindungan yang kudus, dan malaikat pun berlalu pergi. Darah itu melambangkan darah Yesus, anak domba, Allah yang tidak bercela. Setiap upacara Paskah adalah bayangan kepada salib di mana Yesus yang mengajar di bait suci di sana. Akhirnya Dia telah disalibkan tepat pada waktunya, yaitu kira-kira pada jam antara 2 petang dan 3 petang. Dialah anak domba sejati, satu-satunya kehidupan yang diperkenankan Tuhan yang mati tanpa dosa agar maut tidak menjamah kita. Bila hati disucikan dengan darahnya, hidup akan berlalu daripada murka kepada kasih yang menyelamatkan. Topik kita pada hari Rabu ialah Yesus di bait suci. Kita baca dari Hagai 2 ayat 7 yang berkata, Aku akan menggulingkan semua kerajaan dan harta benda mereka akan dibawa ke sini sehingga rumahku akan penuh dengan kekayaan. Saat pentabisan bait suci yang pertama, tabut perjanjian diusung masuk dan kemuliaan Tuhan memenuhi ruang kudus itu dengan cahaya yang suci. Namun bait suci yang kedua dibina selepas kepulangan dari pembuangan di Babylon, sunyi dari tabut itu dan kosong dari kemuliaan ilahi. Hati pun dirundung hampa. Tetapi Tuhan berjanji kemuliaan yang lebih besar akan datang melalui yang dikehendaki bangsa-bangsa. Dialah Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika Dia mengajar dan menyembuhkan di bait suci, kehadiran Tuhan sekali lagi menyinari tempat itu. Pencipta semesta merendahkan diri tinggal di tengah-tengah manusia dan telah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan dunia. Saudara, topik terakhir untuk kajian kita minggu ini ialah kerana Engkau menciptakan segala sesuatu. Dari Wahyu 5 ayat 12 kita baca, mereka menyanyi dengan suara yang lantang, anak domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian. Saudara, 3 Nabi Agung, Yehezkiel, Yesaya, dan Yohanes dianugerahkan penglihatan menakjubkan terhadap takhta Tuhan yang mulia. Yehezkiel berdiri sebagai saksi, namun Yesaya dan Yohanes turut serta dalam adegan yang kudus itu. Mereka menyaksikan malaikat berseru 3 kali, Kudus, 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 memuji kesucian Tuhan. Yesaya gemetar, merasa dirinya najis. Yohanes pula menangis, karena tiada yang layak membuka kitab suci itu. Namun, bara api menyucikan bibir Yesaya dan anak domba yang tersembelih telah menenangkan air mata Yohanes. Dosa kita mengangkat kemuliaan salib karena hanya melalui kasih-Nya yang mengorbankan diri, kita diselamatkan dari jurang keputusasaan. Saudara, seterusnya saya baca ringkasan petikan dari pena inspirasi seperti berikut. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Semua korban dalam perjanjian lama menunjuk kepada Dia. Melalui kematian di salib, Dia telah membayar tebusan bagi penebusan kita. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan Dia telah menawarkan kebenarannya sebagai ganti dosa kita. Berikut saya berikan kesimpulan bagi pelajaran yang kita telah pelajari. Pertama, Yesus sebagai pengganti dan korban. Semua korban dalam sistem perjanjian lama adalah lambang kepada pengorbanan Yesus di salib sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kedua, keselamatan melalui iman kepada Kristus. Pengampunan dosa diberikan melalui iman kepada Yesus.
bukan melalui darah hewan. Kematiannya menggantikan hukuman yang sepatutnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, Yesus memenuhi dan menggenapi bayangan lama. Kehadiran dan kematian Yesus menggenapi semua lambang dalam upacara keagamaan Israel, termasuk Paskah, korban, dan kemuliaan di Bait Suci sebagai wujud kasih Allah dan jalan keselamatan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan, ada komen yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena Anda menonton dan bersama dengan kami, dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.